Nah, bayangkan coba, kan itu pasti atas persetujuan Joko Widodo juga soal kuota haji yang dihibahkan dikasih oleh kerajaan Arab Saudi kan kemudian diperjualbelikan. Ini kan sinting gini. Kerajaan Saudi itu baik hati kepada bangsa Indonesia yang mau menunaikan ibadah haji karena kemarin kan COVID itu dikasih jatah lebih. Ya. Jatah lebih itu dijual, dikorupsi. Ini kan saya yakin 100% ini atas persetujuan presiden. Menteri Agama Oke. melakukan itu. Nah, jadi dari kasus ini kalau diselidiki kan jelas ada nih. Kemudian soal bukan hanya itu sebetulnya kejahatan yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Joko Widodo itu soal HAM juga dia harus bertanggung jawab. Artinya begini, pertama kan presiden harus bertanggung jawab terhadap bocornya APBN, utang-utang yang besar itu. Kemudian yang dia tadinya ngomong soal kereta cepat misalnya, tidak akan memakai APBN, ternyata memakai. Kan berarti rakyat dirugikan nih. Ya. Kemudian IKN tidak akan membebani APBN, ternyata membebani. Nah, uang itu kan uang rakyat, dia harus bertanggung jawab. Kemudian satu lagi yang paling mencolok itu soal infrastruktur. Berapa biaya dana uang kita yang dipakai untuk infrastruktur? Kan sekitar 2.000 triliun tuh. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya itu adalah kalau negara mengeluarkan uang 2.000 triliun untuk infrastruktur, apakah dipakai 2.000 triliunnya itu untuk dipakai infrastruktur? Biasanya sih enggak. Nah, biasanya kan ya, minimal kan 30% tuh. Betul. Minimal itu. Nah, jadi kebocoran ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ya presiden. Bahwa dia menerima uang atau tidak itu lain soal, tapi dia harus bertanggung jawab atas keamanan uang rakyat yang 2.000 triliun itu. Itu dari sisi korupsinya udah bisa dikejar lah, gampang lah itu. Kemudian soal pelanggaran HAM, dia presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas tewasnya peristiwa santrinya Habib Rizik di KM 50 satu. Ya. Kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap tewasnya lebih dari 800 orang anggota KPBU tahun 2019. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab atas kematian hampir 200 orang di Kanjuruhan. Dan banyak lagi pelanggaran persoalan-persoalan yang lain yang soal HAM itu presiden harus bertanggung jawab. Nah, kemudian kejahatan terhadap demokrasi. Dia harus bertanggung jawab juga terhadap kerusakan pemilu tahun 2019. Tahun 2019 hancur-hancuran itu sehingga menewaskan anggota KPU lebih dari 800 itu. Ini kan harus ada tanggung jawab. Masa enak aja tidak bertanggung jawab, terus leha-leha, terus turing-turingan, terus undang orang open house. Ini kan di mata internasional, ini hal yang tercela, sangat tercela. Kemudian dia juga melakukan secara terang-terangan, secara transparan bagaimana dia memperkosa konstitusi untuk mengabulkan anaknya jadi wakil presiden. Nah, kalau sedikit saya singgung soal wakil presiden Gibran. Teman-teman kan banyak menganggap dia itu anak haram konstitusi kan. Ya. Saya bilang anak haram itu tidak berdosa. Ya kan itu. Di dalam hukum kita kan Islam itu anak haram itu tidak berdosa. Yang berdosa itu ada bapaknya. Yang harus dirajam itu kan yang memperkosa konstitusinya. Kan itu. Nah, jadi ini harus diluruskan juga. Jadi soal anak haram itu jangan dimasalahkan. Yang persoalannya kan soal kapasitas, intelektualitas, kemudian syarat-syarat yang lain. Itu baru. Nah, kemudian kembali ke pasal Joko Widodo. Ini penting mengadili, dan bangsa ini kan belum pernah mengadili pemimpinnya. Orang selalu habis itu kan mikul duwer madam biru. Itu sudah boleh terjadi di negara modern, itu nggak ada begitu. Oke, baik, Bang. Tapi yang menarik adalah dengan runtutan tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Adi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang begitu banyak telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Nah, sebagai mantan jubir presiden nih Bang, apa Abang tahu bagaimana sistem istana itu bekerja gitu? Artinya, apakah ini Jokowi ini hanya pelaku atau bagian dari perancang dari dugaan pelanggaran-pelanggaran itu, Bang? Pertama minimal dia tahu. Oke. Minimal dia tahu, dan kalau melakukan pembiaran kan berarti sudah pelanggaran. Melakukan pembiaran.
Nah, Ya. apalagi di banyak kasus kan dia penggagasnya itu. Kasus IKN, soal GUS kan ada, bukan soal ini, kan ada sebelumnya itu ada opini yang lain juga soal kereta cepat misalnya, jangan pakai Cina, pakai Jepang. Enggak, ini lebih murah. Tidak membebani APBN. Soal IKN juga kaji ulang. Tapi kan dia memaksakan diri. Nah, jadi risiko pemimpin itu, siapapun yang punya gagasan, dia tetap penanggung jawab utamanya. Nggak bisa kayak tempo hari dia ngomong, enggak, saya nggak baca, saya cuma tanda tangan. Itu nggak ada gitu. Tanda tangan itu harus bertanggung jawab. Iya. Jadi itu Nah, banyak hal itu dia penanggung jawab utamanya. siap Bang. Dan kalau yang didiskusikan ramai di perbincangan hari-hari ini kan sebetulnya spesifik soal ijazah palsu. Tapi Bang Adi menarik ketika membahas bahwa hal-hal yang disampaikan tentang sekelumit tentang Pak Jokowi ini adalah dugaan-dugaan pelanggaran semasa beliau menjabat. Nah, apakah kasus ijazah palsu ini dalam pandangan Bang Adi juga bagian atau minimal menjadi gerbang lah? Atau seperti apa Bang? Nah, jadi ijazah itu tetap penting ya, mengungkap ijazah itu. Saya bilang sama teman-teman Pak Roy, sama Steven dan lain-lain. Ini ijazah itu tetap penting. Ini topeng terakhir dia. Jadi kalau kita bilang IKN, kita bilang soal kereta cepat, kita bilang soal infrastruktur, kan dalam pandangan kita ini kebijakan kolektif. Ya. Soalnya bukan hanya presiden, yang lain juga kan tanggung jawab. Ya, Nah, tapi kalau ijazah kan personal. Nah, jadi kalau yang personal sudah terbuka, maka orang tidak akan bertanya lagi soal penyimpangan-penyimpangan yang tadi kita bicarakan dari awal, penyimpangan APBN, utang yang berjibun, tidak jelas penggunaannya, dan lain-lain. Jadi konsep ijazah itu pada ini tetap, tetapi kita tidak boleh konsentrasi soal ijazah. Nah, persoalannya kan sebagian politisi yang berkuasa itu merasa risih kalau menghadiri bekas presiden. Ya. Saya bilang bangsa ini penting untuk menjelaskan bahwa hukum itu ada. Nah, saya ingat dulu kan Gus Dur pernah dianggap karena kasus skandal Bulogate. Ya. Padahal itu nggak ada. Nah, setelah dilengsarkan, kemudian seminggu kemudian saya bikin pernyataan, Gus Dur sekarang sudah bukan presiden. Ini harus dilanjutkan soal Bulogate ini agar tidak menjadi fitnah. Jadi soal impeachment, soal kepala negara, jangan karena faktor politik, harus ada pelanggarannya. Nah, di Korea itu kan tidak pernah ada unsur politik. Selalu ada kesalahannya, kemudian setelah lengser dikejar pidananya, dan selalu masuk memang melanggar pidana.